Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Bu Guru akan membahas tentang sifat operasi hitung bilangan bulat, yaitu untuk bilangan positif dan negatif. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Semoga nanti materi di video ini kita bisa memahaminya dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke materi sifat operasi hitung bilangan bulat, baik bilangan positif dan bilangan negatif. Untuk yang sifat operasi bilangan bulat yang pertama, yaitu di penjumlahan, ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama yaitu negatif A ditambah B. Negatif A ditambah B, berarti negatif ditambah positif, ya, negatif ditambah positif. Ini tandanya penjumlahan. Kemudian ada bentuk lain yaitu positif ditambah negatif. Ya, untuk A dan B ini sama seperti materi-materi di video sebelumnya. Untuk A dan B ini bisa diganti angka berapapun. Bentuk yang pertama negatif A ditambah B atau negatif ditambah positif. Kemudian bentuk yang kedua A ditambah negatif B. Jadi positif ditambah negatif. Nah, untuk syarat-syarat pengerjaannya, ya, yang pertama, lihat mana yang lebih banyak positifnya atau negatifnya. Nanti dalam soal kita harus melihat, nanti A dan B kan diganti angka berapapun, nanti dilihat mana yang lebih banyak positifnya atau negatifnya. Ya. Jika yang lebih banyak positif, maka tulis tanda positif atau tambah. Jika yang lebih banyak negatif, maka ditulis tanda negatif di sampingnya sama dengan. Nah, untuk tanda ini wajib ditulis terlebih dahulu sebelum mengoperasikan angkanya, ya. Tanda wajib ditulis dahulu sebelum mengoperasikan angkanya. Kenapa? Biar nanti kita tidak lupa menuliskan tandanya. Untuk syarat yang ketiga, kurangkan besar dikurangi kecil. Jadi kalau kita sudah menentukan tandanya, kita bisa mengurangkan angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Nah, kita bisa melihat di beberapa contoh soal yang Bu Guru tuliskan. Yang pertama, negatif 10 ditambah 5, negatif ditambah positif. Nah, ini untuk yang pertama, ya, untuk yang pertama lihat mana yang lebih banyak positifnya atau negatifnya. Ini yang negatifnya ada 10, positifnya ada 5, ya, negatifnya ada 10, positifnya ada 5. Otomatis yang lebih banyak adalah, ya, kita lihat ya, yang pertama kali tadi Bu Guru ingatkan, tulis tandanya dulu, dilihat mana yang lebih banyak positifnya atau negatifnya. Kalau hanya ada negatif dan positif dalam soal atau di penjumlahan. Nah, ini kita lihat di soal ini yang lebih banyak adalah negatif, otomatis kita tuliskan tanda negatif. Di sampingnya sama dengan tanda wajib ditulis dulu, baru operasikan angkanya, baru kita tuliskan atau kita kurangkan yang besar dikurangi yang kecil. Jadi karena tandanya kita tulis, ya langsung aja diambil angkanya saja. 10 dikurangi 5 sama dengan negatif 5, ya, negatif 5. 5 dari 10 dikurangi 5. Soal bentuk yang kedua, positif ditambah negatif. Ini Bu Guru buatkan 17 ditambah negatif 5. Ya, yang pertama kita lihat mana yang lebih banyak positifnya atau negatifnya. Dalam soal ini yang lebih banyak kan positif, otomatis kita tuliskan tanda positif di sampingnya tanda sama dengan. Kemudian kita kurangkan angkanya, ya, kita kurangkan angkanya, yang besar dikurangi yang kecil. Kebetulan yang besar kan 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Kenapa tanda positif ini di angka 12 hilang? Kalau tanda positif itu tidak perlu ditulis, ya, tanda positif itu tidak perlu ditulis kecuali di operasi penjumlahan. Kalau tambah harus ditulis, cuman kalau di bilangan positif 12, positif 15, positif 1 itu langsung ditulis angkanya 1, 2, 3, 4, 5 tanpa adanya tanda positif. Lanjut ke materi yang selanjutnya, untuk sifat operasi bilangan bulat yang kedua yaitu di pengurangan. Nah, di bentuk yang pertama, ya, untuk pengurangan yaitu hanya untuk negatif. Ya, hanya untuk negatif. Jadi negatif A, negatif B atau negatif A dikurangi B. Kemudian lagi bisa lagi dalam bentuk seperti ini.
Ini kurang negatif. Ini negatif A dikurangi B dikurangi C dikurangi D atau dikurang-kurang-kurang terus atau semuanya negatif ya syaratnya. Yang pertama ini yang ini ada negatifnya, Bu Guru lupa menuliskannya. Ini negatif A dikurangi B dikurangi C dikurangi D ya. Untuk syarat yang pertama, jika tanda negatif berurutan pada semua bilangan ya, pada semua bilangan atau semua bilangannya negatif, untuk pengerjaannya tulis tanda negatif. Otomatis karena semuanya negatif, hasilnya di sampingnya sama dengan harus negatif. Ya, ini sama di pengurangan maupun penjumlahan, tulis tandanya dulu di sampingnya sama dengan. Jangan operasikan angkanya, tapi cari tandanya dulu. Baru kalau kita sudah menemukan tandanya, baru kita operasikan angkanya. Nah, jumlahkan semua angka di penjumlahan tadi kita kurangkan, tapi kalau di pengurangan karena sama-sama negatif jadi kita jumlahkan ya. Jadi hasilnya tetap negatif tapi angkanya kita jumlahkan. Coba kita lihat di contoh yang pertama. Negatif 25 dikurangi 12. Ini negatif lagi, negatifnya berurutan ya, tanda bilangan negatif berurutan atau semua bilangan negatif. Ini negatif 25, negatif 12, jadi semuanya negatif. Otomatis ya syarat yang kedua, tulis tanda negatif di samping sama dengan ya di soal, karena semuanya negatif otomatis hasilnya negatif. Kalau kita sudah menentukan tandanya ini, baru kita operasikan angkanya dengan menjumlahkan semua angka yang ada. Jadi negatif sudah kita tulis, baru kita operasikan angkanya. Angkanya kita tambahkan 25 ditambah 12 sama dengan negatif 37. Untuk contoh soal yang kedua, negatif semuanya, negatif 10 dikurangi 15 dikurangi 4. Sama ya. Ini semua negatifnya sama atau negatifnya berurutan, negatif, negatif, negatif terus ya. Negatif 10 dikurangi 15 dikurangi 4. Hasilnya tetap negatif, angkanya kita tambahkan 10 ditambah 15 ditambah 4 sama dengan negatif 29. Masuk ke sifat operasi bilangan bulat yang ketiga, yaitu di double tanda. Nah, double tanda ini nanti kita temukan di soal. Jadi berurutan, positif, moro langsung di sampingnya ada, atau positif terus di sampingnya ada tanda negatif atau tambah, kemudian ketemu tanda kurang. Ini namanya double tanda kalau Bu Guru bilang, atau kurang ketemu kurang lagi atau negatif ketemu negatif lagi ya. Seperti ini kita mengerjakannya. Untuk yang pertama, A ditambah negatif B. Nah, ini tambah ketemu kurang, ini namanya double tanda, tambah ketemu kurang sama dengan A. Kalau double tanda seperti ini kita lebur menjadi satu tanda. Kalau tandanya berbeda, positif negatif atau negatif positif, hasilnya negatif. B kita tulis karena tandanya sudah kita tentukan, baru B-nya kita tulis. Lanjut ke yang kedua, A dikurangi negatif B, negatif, negatif lagi. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Jadi untuk A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Ingat ya, tadi penjelasannya Bu Guru, kalau tandanya sama, hasilnya positif. Ini kurang dengan kurang, tandanya sama nanti hasilnya positif. Kemudian kalau tanda yang berbeda hasilnya negatif. Ini positif dengan negatif, negatif dengan positif, hasilnya negatif atau kurang ya. Operasikan sesuai dengan langkah penjumlahan atau pengurangan. Kalau kita sudah menentukan tandanya ini positif atau negatif, baru kita operasikan ditambah atau dikurangi. Nah ya, diingat ya, tanda berbeda hasilnya negatif. Kalau double tanda seperti ini kan, ini positif dengan negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif dengan negatif, hasilnya positif. Ini diingat, harus diingat. Tanda ditulis terlebih dahulu setiap kali mengerjakan soal. Sifat operasi bilangan bulat yang keempat ada perkalian ya, sama seperti di double tanda, perkalian itu sama, caranya mengerjakan atau konsepnya itu sama. Jadi tanda sama, hasilnya positif. Contohnya positif dikali positif sama dengan positif, seperti 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. Positif
dikali positif sama dengan positif. Kemudian negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi kalau tandanya sama semua hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya positif. Kalau perkalian ini bukan double tanda loh ya, nanti nggak bisa dilebur. Jadi kalau kali ketemu negatif atau kali ketemu kurang ini tidak bisa dilebur. Yang bisa dilebur menjadi satu tanda itu kalau tambah ketemu dengan kurang. Kemudian, tanda yang berbeda hasilnya negatif. Jadi positif dikali negatif sama dengan negatif, negatif dikali positif sama dengan negatif. Jadi kalau tandanya beda hasilnya negatif, tandanya sama hasilnya positif. Ini konsepnya sama seperti double tanda. Contohnya kita kerjakan ya. Ini yang tanda sama dulu. 3 dikali 5 ini sama-sama positif, hasilnya otomatis positif. Ini yang negatif. Negatif 2 dikali negatif 5, tandanya sama, otomatis hasilnya positif. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lanjut, tanda yang berbeda hasilnya negatif. 9 dikali negatif 4, positif dikali negatif hasilnya negatif. Kita tulis dulu, baru kita operasikan angkanya. 9 dikali 4 sama dengan negatif 36. Ini yang kedua, negatif 6 dikali positif 5 atau negatif 6 dikali 5 sama dengan negatifnya kita tulis dulu, baru kita operasikan angkanya. 6 dikali 5 sama dengan negatif 30. Lanjut di sifat operasi bilangan bulat yang kelima, yaitu pembagian. Sama, untuk double tanda, perkalian, dan pembagian konsepnya sama, jadi tandanya sama hasilnya positif, tandanya yang berbeda hasilnya negatif, cuman operasinya kan berbeda, jadi bagi, nanti dioperasikan sesuai dengan operasinya masing-masing. Kalau double tanda hanya tambah dengan kurang, kalau perkalian dikalikan nanti angkanya, kalau pembagian ya dibagi untuk angkanya. Contohnya untuk yang pertama, tanda sama hasilnya positif, 50 dibagi 5, positif dibagi positif hasilnya positif. Jadi 50 dibagi 5 sama dengan 10. Ini operasi bilangan bulat positif yang seringkali kita kerjakan di kelas-kelas sebelumnya. Nah, ini untuk yang operasi bilangan negatif. Negatif 125 dibagi negatif 25. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi kalau mengerjakan soal yang ada negatif positifnya, kerjakan dulu tandanya. Ya, kita baca dulu dan tandanya. Negatif dibagi negatif, tanda sama hasilnya positif. Kalau kita sudah menentukan tandanya, baru kita operasikan angkanya. Kebetulan di sini angkanya 125 dibagi 25 sama dengan 5. Lanjut ke tanda yang berbeda. 72 dibagi negatif 8, kita baca lagi ya, positif dibagi negatif, tanda berbeda hasilnya negatif, kita bagi angkanya. 79 dibagi 8 sama dengan negatif 9. Kita baca lagi untuk tandanya di soal yang berikutnya. Negatif 48 dibagi 6, negatif dibagi positif sama dengan negatif, karena tanda berbeda hasilnya negatif, baru kita operasikan angkanya. 48 dibagi 6 sama dengan negatif 8. Untuk semua operasi sifat operasi bilangan bulatnya sudah Bu Guru jelaskan. Kita masuk ke soal operasi hitung bilangan bulat positif dan negatif. Operasi hitung campuran ini semua operasi Bu Guru campur seperti di materi sebelumnya dalam bilangan cacah. Di bilangan bulat juga sama untuk langkah-langkah pengerjaannya, baik tambah, kurang, kali, dan bagi. Caranya sama, tambah dengan kurang itu kedudukannya sama, kerjakannya di depan ya. Untuk yang kedua, kali dengan bagi sama juga, kerjakannya di depan. Kalau ada keempatnya, kerjakan yang lebih kuat yaitu kali dan bagi, dan seterusnya di video yang sebelumnya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Negatif 14 dikurangi negatif 37
ditambah negatif 25 sama dengan titik-titik. Kebetulan ini hanya kurang dan tambah saja di dalam satu soal, atau negatif dan positif saja, tidak Bu Guru gabung dengan perkalian dan pembagian ya. Nah, yang membedakan soal ini dengan soal-soal yang sebelumnya, ini ada double tanda yang Bu Guru bilang tadi ya, ada double tanda. Jadi kurang dengan kurang berjejer atau berurutan ini harus kita lebur menjadi satu tanda. Yang ini juga tambah dengan